semua, selamat malam Jumat, Sobat Kursi Kosong. Ditemani oleh saya, Desi, dan saya Al. Di episode kedua ini, kami akan berbagi kisah horor yang dikirimkan oleh sobat kita. Di cerita pertama tentang kontrakan berhantu, dan cerita kedua tentang keluarga hantu yang menghuni rumahku. Selamat mendengarkan dan juga jaga sikapmu, jaga ucapanmu, karena kamu tidak tahu sosok seperti apa yang mendampingimu. Pernah gak sih kalian merasa gak percaya dengan hal-hal mistis seperti penampakan hantu, jin, dan sebagainya? Aku tipe orang yang seperti itu. Kurang percaya dengan hal-hal yang berbau horor. Karena aku belum pernah mengalami dan melihat hantu dengan mata kepalaku sendiri. Aku beranggapan bahwa sesuatu yang belum bisa dibuktikan berdasarkan pengalaman empiris atau indrawi, maka kehadirannya pun belum tentu ada. Selamat malam semuanya, namaku Yansa. Saat itu aku mengontrak di sebuah perumahan di wilayah Cikarang. Aku sengaja mengontrak di sini karena aku memang bekerja, dan di sini pun dekat dengan rumah kontrakan pamanku. Sebelumnya, biar ku jelaskan terlebih dahulu bahwa posisi rumahnya itu berada di pojok komplek perumahan dan aku tinggal sendirian di sana. Kejadian ini bermula pada suatu malam yang hening. Saat itu, aku pulang ke rumah setelah bekerja seharian. Aku pun beristirahat karena merasa sangat lelah. Di tengah istirahatku, aku merasa merinding yang sangat hebat. Aku berpikir bahwa ini bukanlah sensasi merinding yang biasanya. Hingga aku memutuskan untuk mengalihkan pikiranku dengan mendengarkan musik dan menonton video. Saat suasana kian mencekam dan kondisi sudah dirasa tidak beres, aku memutuskan untuk pergi keluar rumah karena sudah merasa sangat tidak nyaman. Namun setelah aku melihat jam, aku baru sadar pukul menunjukkan 1 dini hari. Aku pun berkata dalam hati, apa sebaiknya aku menginap di kosan teman saja ya? Tapi sudah jam 1 malam. Sebaiknya aku tahan saja. Lagi pula tidak akan diganggu juga, pikirku. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan suara perempuan yang sedang tertawa. Karena terkejut, refleks aku pun segera mengambil kunci motor dan bergegas meninggalkan rumah ini untuk pergi ke kos temanku untuk menginap di sana. Pernah juga suatu hari, mbahku menginap di rumah tersebut. Buat informasi, mbahku sangat suka mengaji hingga setiap hari. Entah bagaimana mungkin, karena itu penghuni di rumahku ini merasa terganggu dan tidak nyaman karena lantunan ayat suci Al-Quran. Sehingga mbahku pun turut diganggu dan mengalami kejadian di luar nalar. Alkisah, pada suatu malam saat mbahku tertidur. Namun, di tengah tidurnya, ia diganggu di mana tiba-tiba ada sesuatu yang tak terlihat menyeret kaki mbahku. Sampai-sampai kaki mbahku terkena obat nyamuk hingga sedikit melepuh. Gangguan ini cukup berbahaya karena melukai dalam bentuk fisik. Selain itu, seringkali saat mbahku berjalan, kakinya berasa ditarik, bahkan hingga terjatuh. Ayahku pun pernah juga diganggu di kontrakanku. Suatu hari, ayahku sedang berkunjung ke rumah kontrakanku. Ayahku adalah orang yang bisa merasakan
kehadiran makhluk halus. Ayahku tampak heran mengapa aku betah tinggal di rumah tersebut. Kemudian ayahku bertanya, "Kamu tidur di mana?" Dan aku pun menjawab dengan menunjuk kamarnya. Seketika, raut wajah ayah pun berubah dan sedikit berbisik padaku bahwa di kamar itu dihuni oleh banyak makhluk gaib. Dan yang terakhir, saat aku membawa temanku ke rumah, saat hendak masuk, ia seperti ragu untuk masuk ke dalam rumah dan memilih untuk menunggu di teras. Belakangan, aku baru mengetahui bahwa ternyata dia merupakan anak yang memiliki kelebihan dalam melihat hal-hal astral atau yang biasanya kita sebut sebagai indigo. Ia mengatakan bahwa saat itu di rumahku ada genderuwo dan dihuni oleh banyak kuntilanak. Aku pun sontak terkejut atas pernyataan temanku itu. Dan setelah banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah tersebut, aku pun memutuskan untuk pindah dari kontrakan itu. Karena aku pun merasa tidak nyaman bila terus diganggu oleh makhluk halus setiap harinya. Oke, tadi kan ada bagian kisah di mana ayahnya itu datang. Kemudian ayahnya itu kan ngelihat kondisi kamarnya. Dan ayahnya ngasih tahu kalau kamar itu emang banyak dihuni makhluk halus. Terus begitu ayahnya bilang kayak gitu, respon si anak itu kayak gimana? Kenapa nggak langsung pindah cari kamar yang lain? Soalnya kan dia sibuk kerja gitu ya, dari pagi sampai sore itu kerja, bahkan kadang ada juga lembur gitu. Jadi kayak di rumah tuh cuma malam buat tidur doang, belum ada kepikiran buat pindah kamar. Sekalipun kepikiran kan di sana cuma ada 2 kamar, satu udah diisi sama si Mbah dan satunya dia kan. Jadi kalau misalkan satu-satunya pilihan ya cuma pindah kontrakan gitu. Sedangkan untuk pindah kontrakan pun perlu banyak pertimbangan. Misalkan harus nyari kontrakan yang deket sama tempat kerja juga. Kayak gitu sih. Terus kenapa nggak tidur sama mbahnya aja? Supaya nggak merasa terganggu di kamar itu. Oke, kenapa nggak tidur sama Mbah? Kayak berasa nggak enak nggak sih gitu kan, udah dewasa juga gitu. Dan di sini pun sebenarnya kalau dia sendiri kan, kalau misalkan diganggu banget enggak sih kalau dianya, cuman kan orang sekitarnya dia yang terganggu banget sih sebenarnya. Kalau dia kan cuma kalau ngelihat secara langsung atau diganggu secara fisik langsung sih nggak pernah kalau dianya. Cuma orang-orang sekitar dia doang sih. Cuma apa sih, kayak misalkan kita tuh pulang malam gitu kan gak enak gitu mengganggu mbah tidur juga, udah dewasa juga. Jadi kayak ya udah sih, lebih baik tidur di tempat sendiri aja gitu, selama nggak diganggu juga kan. Ya buat apa sih takut gitu, awalnya mikirnya kayak gitu sih. Oh iya, singgung-singgung tentang genderuwo tadi, serem juga ya kalau misalnya kita yang ngerasain diganggu sama genderuwo. Secara pernah dengar nggak sih kalau ada cerita di Banyuwangi yang katanya seorang perempuan yang dihamilin sama sosok genderuwo? Emang benar ada. Serem banget sih ya kalau kejadian sama kita dan para pendengar lain, terutama kalau misalkan terjadi ke cewek ya Des. Well, paling sekarang kita bisa masuk cerita yang kedua dari Desi yang berjudul Keluarga Hantu yang Menghuni Rumahku. Jadi langsung saja kita simak kisahnya. Hai semua, panggil aja nama aku Somi. Aku di sini mau membagikan kisah horor yang dialami diriku dan keluargaku. Kisah ini bermula pada suatu hari di tahun 2012. Saat aku dan keluargaku
pindah ke kawasan villa di daerah Bogor. Ketika aku menginjakkan kaki di rumah ini, aku merasakan suatu hal yang membuatku tidak nyaman. Buat informasi, aku ini orang yang cukup peka dan penakut dengan hal yang berbau mistis. Dan saat aku masuk ke rumah ini, sensasi itulah yang langsung aku rasakan. Saat itu, aku bertanya pada orang tuaku, "Pah, kenapa sih kita harus tinggal di sini?" Papaku pun menjawab bahwa mamaku lah yang mencari. Dan berhubung rumah ini adalah rumah yang paling dekat dengan rumah kakekku, sehingga keluargaku pun bisa dengan mudah menjaga kakekku di sini. Oh ya, buat yang gak tahu denah rumahku, jadi rumahku itu memiliki halaman yang cukup luas, yang terdapat pohon mangga dengan adanya gerbang yang memisahkan rumahku dengan jalanan luar. Setelah kami memasuki rumah ini, dibagilah masing-masing kamar yang akan kami tempati. Aku menempati salah satu kamar di dekat ruang tamu, sedangkan yang lain berada di belakang, sehingga aku cukup kesulitan jika ingin ke kamar keluargaku yang lain. Alkisah, kejadian ini bermula saat pamanku menginap di rumahku. Saat itu, ia sedang berada di ruang TV. Pada saat ia sedang menonton, muncullah sosok anak kecil dari arah dapur yang mengajaknya bermain. Anak itu berlari dan berdiri di samping TV, hingga pamanku pun terkejut. Anak itu pun kembali berlari, namun sekarang ia ke ruang makan. Pamanku pun sontak mengejar anak itu. Namun saat ia sudah sampai di ruang makan, sosok anak itu pun tiba-tiba menghilang, seolah menghilang entah kemana. Pamanku pun merasa heran dan bertanya, kemana sosok anak ini pergi? Hingga ia pun tersadar bahwa sosok yang ia kejar bukanlah manusia. Selanjutnya, kisah ini pun terjadi padaku. Aku sendiri merupakan seorang yang apatis dan tidak percaya akan hal yang telah dialami pada pamanku. Aku berpikir bahwa tidak masuk akal bila ada hantu di rumah ini dan menampakkan pada semua orang. Karena aku berpikir bahwa apabila hantu ingin mengganggu, biasanya hanya tertuju pada satu atau dua orang, dan tidak sesering ini. Fenomena ini bermula saat aku tidur, dan aku merasa ada sesuatu yang menarik selimutku, dan hawa dingin yang menyentuh kakiku. Aku pun terkaget dan tersadar dari tidurku. Namun, saat itu aku tetap berpikir positif bahwa itu hanyalah angin. Namun, keesokan malamnya aku merasakan kepalaku yang diusap oleh sesuatu yang tidak terlihat dan membuatku terbangun, hingga akhirnya aku pun memilih tidur di kamar orang tuaku karena fenomena ini sudah tidak beres. Dan semenjak saat itu, aku berinisiatif menyalakan TV saat akan tidur karena aku merasa sesuatu yang menyeramkan saat suasana mulai sepi. Tetapi sore hari saat aku pulang dari sekolahku, ketika akan memasuki kamarku, aku melihat sosok perempuan dengan seragam putih abu dalam keadaan sangat basah dan seperti seorang yang sedang kedinginan. Aku pun terkaget dengan sosok tersebut hingga membuatku berlari mencari keluargaku. Namun saat orang tuaku mendatangi kamarku, sosok tersebut sudah tidak ada. Seakan itu hanya halusinasiku saja. Kejadian lain yang terjadi di rumah ini juga menimpa mamahku. Pada siang itu, ia sedang tertidur di kamarnya
di mana kamar itu tidak tertutup rapat. Buat informasi, mamahku itu tidur tidak sepenuhnya terlelap. Ia mudah terbangun bila ada suara yang membuatnya terganggu, meskipun itu suara yang sangat kecil. Saat itu, posisi tidurnya membelakangi pintu. Namun, ia tiba-tiba mengubah posisinya menjadi menghadap pintu dan melihat sosok anak perempuan yang masih remaja di depan pintu sambil berkata, "Main yuk," sambil tertawa dan berlari ke arah dapur rumahku. Pada saat itu, mamahku pun langsung terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ia pun mencoba keluar dari kamar dan mencari sosok anak tersebut. Awalnya, ia berpikir bahwa sosok tersebut adalah adikku yang saat itu sedang menjahilinya. Akan tetapi, setelah mengingat saat itu belum waktunya adikku pulang dari sekolahnya, mamahku pun langsung merasa takut akan hal yang dialaminya tersebut. Singkat cerita, orang tuaku mulai bercerita pada tetanggaku bahwa ada kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Namun, setelah diberitahu oleh tetangga kami, mereka menyarankan untuk memanggil, katakanlah, orang yang mengerti akan hal mistis. Dan saat ia menelusuri rumah keluarga kami, diketahuilah bahwa terdapat keluarga hantu yang menempati rumah kami, jauh sebelum kami menempati rumah itu. Ialah sepasang suami yang biasanya mengenakan pakaian hitam, istrinya, anak perempuan yang mengenakan pakaian putih abu, dan sosok anak kecil yang bersama kami selama 3 tahun ini. Kan di cerita itu tadi tuh satu keluarga ya. Ada nggak sih selain satu keluarga itu, maksudnya hantu dari luar gitu? Selain mereka ada nggak sih di rumah tersebut? Nah, menurut orang yang bisa merasakan hal mistis itu, sebenarnya nggak cuman keluarga itu aja yang menempati di rumah itu. Kadang itu ada dari hantu-hantu di luar sana yang emang cuman datang, tapi mereka bakalan pergi lagi setelahnya. Nggak yang benar-benar netap di rumah itu. Beda sama si satu keluarga ini yang netap di rumah itu. Gitu. Oh, jadi mereka tuh kayak berdampingan gitu ya hidupnya, Des? Jadi kayak ada interaksi antara setan dan setan gitu ya? Nah, iya bener. Ya, hampir kayak gitulah kisahnya. Oh, oke. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih. Keluarga Somi itu tahu nggak sih awal cerita keluarga hantu tersebut bisa berada di rumah itu? Diceritain nggak sih sama orang pinter gimana awal mereka bisa berada di sana? Oh, gini. Jadi sebelum keluarganya Somi nempatin rumah itu, sebelum orang sebelumnya itu, dia jadiin rumah itu cuman sekedar villa yang kayak buat berlibur aja. Dan 10 tahun sebelumnya rumah itu juga emang dibiarin kosong. Jadi kayak udah 10 tahun dibiarin kosong, dan ya rumah kosong mungkin mereka jadi merasa itu tempat persinggahannya mereka. Oh gitu. Terus setelah orang pintar tersebut interaksi dengan keluarga hantu tersebut tuh tetap ada di sana atau mereka pergi dari rumah itu? Nah, ini nih yang bikin orang pasti jadi penasaran banget. Mereka bakalan pergi atau enggak setelah diajak interaksi sama si orang pintar. Dan saat itu waktu orang pintar ini coba untuk negosiasi untuk mereka untuk hidup berdampingan lah ibaratnya. Tapi ternyata mereka nggak mau, karena keluarga hantu ini tuh mereka ngerasa kayak mereka yang lebih dulu tinggal di sana dibanding keluarga Somi. Jadi yang lebih berkuasa atas rumah itu tuh ya si keluarga gaib ini, karena mereka udah lebih dulu tuh. Oh oke. Kan tadi
keluarga hantu tersebut nggak mau hidup berdampingan. Terus keluarga si Somi ini gimana dong? Apakah mereka tetap tinggal di sana atau pindah rumah gitu? Kalau misalkan tinggal di sana otomatis kan pasti diganggu lagi sama keluarga hantu ini. Nah, setelah diajak interaksi sama si orang pintar ini, keluarganya Somi awalnya menetap untuk tetap tinggal dulu di rumah itu. Tapi karena si keluarga hantu ini masih terus ganggu keluarganya Somi, jadi Somi sama keluarganya ini memilih untuk mereka yang ngalah, mereka yang angkat kaki dari rumah itu. Oh gitu, serem juga ya. Soalnya keluarga hantu ini nggak mau ngalah gitu. Mau nggak mau keluarga Somi ini ya yang harus ngalah. Dan itu malah jadi bikin kayak ribet nggak sih gitu, jadi harus pindah rumah dan segala macamnya. Nah, tadi itu kita udah dengerin cerita dari Sobat Kursi Kosong. Dan buat para Sobat Kursi Kosong yang punya pengalaman horor, bisa langsung kirimkan ke email kita di requestkursikosong@gmail.com atau bisa juga DM ke IG kami @kursikosongofficial. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam Jumat.